Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman kelas Enggang, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat. Teman-teman, gimana puasanya? Lancar ya? Hebat. Siapa yang sudah latihan puasa? Semuanya latihan puasa ya. Yang tadi pagi sahur? Oke, teman-teman, yang sudah tadi pagi sahur, semoga hari ini puasanya lancar ya. Puasanya dimudahkan. Hebat ya. Bertemu lagi hari ini dengan Home Based Learning TK Islam Bunga Bangsa. Tugas teman-teman ada 2 hari ini. Yang pertama sholat duha, yang kedua membuat cerita. Siapa yang sudah sholat duha? Hebat. Pasti bangunnya pagi ya. Yang belum, boleh sholat duha dulu, baru mengerjakan tugasnya. Oke? Supaya teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Teman-teman, selain sholat duha, teman-teman juga jangan lupa sholat 5 waktunya. Ikut sama ayah bundanya ya. Selanjutnya Miss Putri akan bercerita tentang Nabi Ayub. Siapa yang pernah dengar Nabi Ayub? Yuk dengar ceritanya ya. Hari ini ceritanya tentang Nabi Ayub. Siapa yang pernah dengar nama Nabi Ayub alaihissalam? Ya, Nabi Ayub alaihissalam adalah teladan kesabaran sepanjang masa. Nabi Ayub itu putra dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Ibunya adalah putra dari Nabi Lut. Allah mengutus Nabi Ayub untuk menyampaikan risalah kepada bangsa Romawi. Nabi Ayub itu adalah teladan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dalam sejarah hidupnya, banyak peristiwa yang bisa dijadikan contoh, baik untuk orang yang diberi keluasan rezeki maupun orang yang diuji dengan kekurangan harta ataupun dengan penyakit. Ya. Ayub adalah keturunan orang kaya. Setelah ayahnya wafat, ia mewarisi kekayaan ayahnya. Nabi Ayub menikah dengan cucu Nabi Yusuf bernama Rahmah. Nabi Ayub dan istrinya hidup bahagia. Allah menganugerahkan Nabi Ayub dengan keturunan yang banyak. Sungguh besar ya karunia Allah yang diterima Nabi Ayub. Hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta kekayaan yang melimpah ruah. Selain itu, Nabi Ayub juga dikaruniai kesehatan, istri yang cantik, yang soleh, keturunan yang taat. Hidup dengan harta yang banyak tidak membuat Nabi Ayub sombong loh. Dia semakin rajin beribadah, semakin melimpah kekayaannya, semakin dermawan dia kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah, semakin taat kepada Allah Nabi Ayub. Nabi Ayub dan keluarganya itu sangat taat beribadah. Nabi Ayub terbiasa berbagi dengan orang lain dengan cara bersedekah kepada fakir miskin. Akhlak mulia menghiasi Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub disukai banyak orang. Nabi Ayub sangat paham bahwa kekayaannya adalah titipan Allah yang harus digunakan dengan ketentuannya. Kekayaan yang saat berusia 70 tahun, Allah berkehendak menguji Nabi Ayub dengan menarik semua harta yang dimilikinya sehingga beliau menjadi miskin. Setelah itu Allah menguji Nabi Ayub dengan mengambil semua anak-anaknya. Nabi Ayub menerima ujian tersebut dengan sabar, dengan tabah, dan tetap taat beribadah. Tubuhnya terserang penyakit yang membuatnya sangat menderita. Namun Nabi Ayub tetap sabar. Sakit yang diderita Nabi Ayub tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin lama semakin menyebar ke seluruh tubuh. Orang-orang terdekatnya meninggalkannya. Istrinya pun meninggalkannya. Pada satu hari sedatanglah setan yang membujuk Nabi Ayub untuk ayo berdoa, minta kepada Allah. Tapi Nabi Ayub tetap sabar menerima ujian. Sampai pada satu hari Nabi Ayub yang ditinggalkan istrinya kembali. Dan pada saat istrinya kembali, Nabi Ayub dibawakan makanan oleh istrinya. Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, "Dari mana makanan ini? Jika makanan ini halal, akan
aku makan. Tapi jika makanan ini haram, aku tidak memakannya. Ternyata teman-teman tahu nggak istrinya dapat makanan itu dari mana? Ternyata istrinya menjual rambutnya yang dipotong, rambut istrinya dipotong dan dijual untuk membeli makanan buat Nabi Ayub. Wah, akhirnya tidak lama Nabi Ayub pun berdoa dan bermunajat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Setelah sekian lama Nabi Ayub menghadapi cobaan itu. Dan Nabi Ayub pun mendapat kesembuhan dari Allah. Hartanya kembali dan sembuh seperti sedia kala. Nah, Nabi Ayub dipilih Allah sebagai nabi yang teladan bagi hamba-hambanya dalam hal kesabaran dan keteguhan iman. Allah membalas kesabaran dan keteguhannya dengan memulihkan kembali kesehatan dan kekuatan fisiknya dan mengembalikan semua kekayaannya, kesabarannya, putrinya dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, demikian rahmat Allah dan karunia-Nya kepada Nabi Ayub yang telah berhasil melewati ujian dan menjalani kehidupan dengan limpahan sampai akhir hayatnya. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Ternyata harta, kekayaan, kekuasaan itu adalah ujian. Dan kita mesti bersyukur. Teman-teman harus bersyukur. Biarpun di rumah masih bisa belajar bersama mama, bersama ayah, bersama bundanya. Masih bisa bermain, masih bisa tidur dengan enak. Nah, semua harus disyukuri ya, bahwa kita mendapatkan nikmat, harus bersyukur. Ketika mendapatkan kesedihan, harus bersabar. Tetap berbaik sangka kepada Allah supaya kita tetap taat kepada Allah ya. Semua kesabaran dan kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Ya, demikian teman-teman cerita tentang Nabi Ayub. Semoga teman-teman tetap semangat belajar di rumah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.